Apa sih? Kemarin aku lihat Mama jalan sama cowok. Itu mungkin teman Mama kali. Tapi Pak, Mama mesra-mesraan dan Mama peluk-pelukan sama cowok itu. Rara, kamu jangan sembarang ngomong loh. Ada apa sih, Pak? Ini Bu, kemarin kata si Rara, dia lihat Ibu jalan sama cowok lain. Apa benar itu? Ya ampun, Pak. Mana mungkin aku seperti itu, Pak. Mungkin Rara aja yang salah lihat. Benar Bu. Iya, Pak. Ya udah, kalau gitu Bapak mau jalan dulu. Iya, Pak. Hati-hati ya. Ya. Udah ya. Ya. Dasar anak sialan ya. Berani-beraninya kamu ngomong soal saya. Ampun Mama, ampun. Awas ya. Kalau kamu berani ngadu lagi, saya kasih pelajaran kamu. Heh. Nih, mendingan kamu bersih-bersih aja. Awas kalau nggak bersih. Heh. Jadi setelah memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan kemudian memutuskan nikah muda karena ingin pergi dari rumah itu, itu yang membuat Mbak Rara merasa semua kejadian yang menimpa dari Mbak Rara adalah karena mengambil keputusan itu gitu, menyesalinya itu gitu. Pak Ustadz, boleh nggak sih kita selalu menyesali masa lalu kita? Ya, jadi begini, kalau tadi yang cerita Mas Farid tentang apa itu masa lalu, sebenarnya kita nggak boleh menyesali masa lalu. Kalau di dalam Al-Quran misalkan dalam surat Al-Hasr ayat 18 itu kan menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah lewat pada dirinya untuk apa? Untuk perbandingan melangkah lihat masa depan dia. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segalanya. Jadi ini mananya apa? Mananya adalah orang ketika menatap masa depan, orang juga nggak boleh melupakan masa lalunya. Supaya apa? Menimbulkan rasa syukur, menimbulkan rasa terima kasih, kemudian bisa meningkatkan diri. Tapi begitu juga orang yang terus-terusan melihat masa lalu, Al-Quran juga tidak dibolehkan. Karena apa? Itu nanti akan menimbulkan rasa penyesalan, dan ketika penyesalan maka akan menimbulkan rasa putus asa. Maka Al-Quran surat Al-Yusuf menjelaskan wala tayasu mir rohillah. Janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah, sebab orang yang berputus asa itu bagian dari ciri orang-orang kafir. Kenapa orang kafir itu mudah berputus asa? Karena sandaran, cantolan kepada di luar dirinya itu tidak ada. Sementara orang beriman pasti punya sandaran. Siapa? Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Allah Al-Qadir yang maha kuasa ketika kita dalam keadaan lemah. Allah Al-Qarat maha perkasa ketika kita tidak berdaya. Itu adalah memberikan motivasi pada kita. Nah, yang kedua, Mbak Rara ketika menyebut menikah 18 tahun sesungguhnya nggak mudah. Memang ukuran mudah, tetapi kan tergantung. Tapi kalau niatnya misalkan saya menikah muda supaya saya terhindar dari perbuatan zina, itu jauh lebih mulia, kan begitu. Jadi lihat pada konteksnya. Yang terpenting sesungguhnya para pemirsa, adik-adikku sekalian yang pasangan muda, misalkan menikah usia muda, yang terpenting adalah kemampuan memanage berumah tangga. Karena emosi dari suaminya yang masih muda, istrinya emosi sering menonjol meletup-letup ketika tidak ada yang mengalah masing-masing. Mengalah bukan berarti kalah dalam rumah tangga, mengalah untuk mencari kebaikan bersama, itulah yang terpenting. Tapi ketika dia bisa mengendalikan, masing-masing menjaga, saya kira ini akan tumbuh menjadi yang lebih baik. Jadi Mbak Rara tidak perlu menyesali tentang menikah masa muda. Itu nikmatilah sebagai bagian dari karunia Allah. Yang terpenting adalah bagaimana membina dalam kehidupan berumah tangga. Nah, Mbak Rara, saya dengar kabar katanya bapaknya Mbak Rara sudah meninggal ya? Betul, Mas. Sakit atau apa? Ya, ayah saya meninggal karena sakit, Mas. Karena sakit. Nah, sebelum almarhum meninggal, tahu nggak dia kalau ada prahara dalam rumah tangga Mbak Rara? Ayahnya Mbak Rara? Ayah saya belum sempat tahu. Belum sempat tahu. Belum sempat tahu. Setelah bercerai, Mbak Rara kemudian tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor, Mas, bersama anak-anak saya. Bersama anak-anak. Anak-anak gimana responnya setelah Mbak Rara putuskan untuk bercerai? Alhamdulillah, karena yang paling besar udah mengerti ya. Dengan kondisi, dengan keadaan. Mereka pun yang memilih untuk ikut bersama saya, Mas. Cari uang sendiri? Iya, saya bekerja dan saya harus berjuang untuk anak-anak saya. Yang paling besar sekarang masih sekolah atau? Yang paling besar
Sudah keluar SMK. Sudah keluar SMK. Yang paling kecil masih? Yang paling kecil masih SD kelas 1. Artinya Mbak Rara masih harus menghidupi dua anak ini ya. Masih ada kontak-kontakan dengan mantan suami nggak? Kalau saya pribadi sudah tidak ada ya Mas. Paling anak-anak saya yang masih Anak-anak komunikasi sama dia. Anak-anak tahu tapi perilaku bapaknya seperti itu, ayahnya seperti itu. Ya nggak bisa dipungkiri ya Mas, karena memang dia sendiri yang berbuat, jadi ya otomatis mereka tahu Mas. Dengan jarang pulang ke rumah, dengan pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi gitu. Pak Ustadz, kasus yang menimpa Mbak Rara ini benang merah yang bisa kita tarik nih seperti apa nih Pak Ustadz? Pertama, benang merah yang kita bisa tarik adalah bahwa pasangan suami istri harus masing-masing menyadari betul bahwa berumah tangga itu beribadah. Dan ketika beribadah itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus mengikuti ketentuan aturan yang Allah pandu dalam Al-Quran dan hadisnya. Kalau diikuti itu, maka insya Allah cita-cita sakinah mawaddah warahmah itu bisa dicapai. Yang kedua, ketika terjadi, mohon maaf Mbak Rara, ketika terjadi konflik seperti kasus tadi, yang pertama harus diingat antara ayah, antara suami dan harus istri adalah bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus diselamatkan, yaitu anaknya masing-masing. Jangan sampai ketegangan emosi dari seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, maka kemudian anaknya akhirnya ikut korban menjadi huru-hara. Itu apa yang terjadi? Maka pada saat itu sesungguhnya kita telah kehabisan investasi dari anak kita, karena masa depan anak kita berarti terancam. Yang ketiga, ketika sudah terjadi perceraian, harus diingat bahwa yang bercerai itu bapak sama suami sama istrinya. Tidak ada perceraian dengan apa itu terpisah dengan anaknya. Apa maknanya? Maknanya adalah tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya itu sama seperti tanggung jawab ketika dia masih punya bersama ibunya, bersama istrinya. Bedanya nafkahnya tidak ada kewajiban kepada istrinya karena sudah dicerai, tetapi ada kewajiban beri nafkah melalui istrinya, itu adalah untuk kedua anaknya. Yang keempat adalah pendidikan, perhatian itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua, terutama dalam hal ini karena seorang laki-laki itu adalah tanggung jawab pada keluarganya, maka berarti keluarga kepada anak-anaknya tadi itu. Yang kelima, para pemirsa yang dihormati Allah, ketika terjadi konflik semacam ini, mohon maaf, ini pasti biasanya akan menyisakan luka dan duka. Dan apalagi kemudian ada embel-embel perlakuan-perlakuan buruk yang pernah dilakukan dalam kasus ini, misalkan pada seorang suami, maka seorang mantan istrinya jangan sampai menceritakan kasus ini kepada anaknya. Begitu juga jangan sampai suaminya juga mengumbar apa itu perbuatannya di depan anak-anaknya. Yakinlah bahwa kalau terus-terusan seperti itu, anaknya akan berimitasi dalam istilah psikologi, kemudian akan mengikuti, dan pada saat itulah sesungguhnya kita tidak ada harapan. Tapi untuk Mbak Rara, yang keenam untuk Mbak Rara, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ketika dizolimi oleh suami tadi, yakinlah, mintalah mengadukan yang pemilik suami Anda, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan ngalam. Dan jangan pernah kemudian menghakimi diri, pokoknya laki-laki udah nggak ada lagi. Bukalah hati, siapa tahu Allah masih mempertemukan orang baik, tentu dengan kehati-hatian. Yang terakhir, banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.